Tidak semua berjalan seperti kehendak kita. Tamara asyik lari pagi dengan Ray hari Minggu pagi ini. Nanti siang, ia baru akan mengunjungi rumah Ray untuk bertemu dengan ibunya. Saat ini jam baru menunjukkan pukul 5:05. Matahari masih bersembunyi malu-malu. Namun ternyata ada satu lagi yang sedang bersembunyi malu-malu juga. Seorang gadis, nampaknya sekitar berusia di sekitar 20-25 tahun, menggunakan hijab dan berwajah manis. Gadis itu bersembunyi di balik pohon. Akhirnya Tamara meminta Ray menunggu dan ia menghampiri sosok itu. Ray pun heran karena ternyata di pagi hari seperti ini mereka juga ada. "Siapa nama kamu?" tanya Tamara yang sudah berada dekat dengan sosok itu. "Leni," jawab sosok itu. "Aku Tamara," kata Tamara. "Kenapa kamu masih ada di sini, Leni?" tanya Tamara lagi. Namun sosok Leni itu hanya menggelengkan kepalanya. Mungkin ia tidak tahu apa sebenarnya yang masih mengejalnya, pikir Tamara. Tiba-tiba tanpa diminta, sosok Leni tersebut menempelkan tangannya pada pundak Tamara, lalu ia menangis terseduh-seduh. Tamara pun dapat melihat potongan ingatan sosok Leni itu. Ia terlihat bahagia dengan seorang laki-laki, sepertinya kekasihnya. Kekasih sejak ia masih memakai seragam putih abu-abu, hingga ia bekerja langsung setelah sekolah. Dalam kelamaan hubungan mereka pun berjalan terlalu jauh. Ya, seperti pasangan-pasangan yang Tamara temui akhir-akhir ini, Leni dan kekasihnya juga melakukan kegiatan yang belum waktunya mereka lakukan sebelum menikah. Hingga akhirnya suatu hari Leni baru tersadar jika ia mengalami gejala kehamilan. Ia pun memeriksa dengan alat tes kehamilan, hasilnya positif. Masih kurang yakin, ia pun pergi ke dokter. Ya, dan hasilnya masih sama. Akhirnya saat malam itu ia bertemu dengan kekasihnya, ia menceritakan jika ia hamil. Namun kekasihnya malah menuduhnya berselingkuh. Tentu saja Leni tak terima karena hal itu tidaklah benar. Ia hanya pernah melakukannya dengan kekasihnya itu. Biasalah laki-laki, hanya mau enaknya saja. Pada intinya lelaki itu tidak mau bertanggung jawab, ia malah menghilang. Tidak bisa ditemukan oleh Leni baik di rumah maupun di tempat kerjanya. Entah di mana ia bersembunyi. Padahal Leni sudah memohonnya untuk tidak meninggalkannya. Tamara menarik nafas panjang menahan kekesalannya. Ia heran dengan perempuan-perempuan ini yang begitu mudahnya menyerahkan diri pada lelaki yang belum tentu menjadi pasangan hidupnya. Apa salahnya bersabar hingga waktunya menikah? Batin Tamara kesal. Sosok Leni ini kembali menangis karena merasakan amarah Tamara. "Saya sangat mencintai Mas Wibi," ucap sosok itu dengan lirih. "Jadi nama pacar kamu itu Wibi?" tanya Tamara sinis. Leni mengangguk masih dalam tangisnya. "Namanya Wibisono, namun biasa dipanggil Wibi. Tolong jangan marahi saya memang salah. Mas Wibi padahal tidak pernah paksa saya untuk melakukannya. Saya hanya ingin melakukan itu untuk menyenangkannya," ucap Leni lirih. Tamara memutar kedua bola matanya. "Ya ampun Leni, banyak cara untuk nyenengin laki-laki. Kenapa kamu gak coba maksakin dia, bikinin dia sesuatu? Kenapa harus nyalahin kehormatan kamu?" omel Tamara. Ia benar-benar gemas dengan tipikal perempuan macam ini, yang mau saja dimanipulasi pria. Sebuah potongan ingatan yang dimiliki Leni hadir kembali dalam penglihatan Tamara. Kali ini ingatan akan peristiwa di mana Leni mencoba baik-baik meminta pertanggungjawaban kekasih yang telah menghamilinya itu. Tapi kekasihnya tetap tidak mau. Alasannya, ia belum siap menikah dan orang tuanya tidak akan menyetujui jika ia memilih Leni. Entahlah apa sebabnya. Leni sangat terpukul dengan semua itu. Ibu Leni mengetahui apa yang tengah dialami anaknya. Insting seorang ibu memang tidak pernah salah. Ia mengetahui gejala kehamilan yang dialami anaknya, perubahan hormon yang mempengaruhi moodnya, morning sickness-nya, dan ketidaktahanan anaknya akan wewangian yang biasanya ia gemari. Tapi tiap kali ibunya bertanya siapa yang telah menghamilinya, Leni bungkam. Ibunya kesal karena anaknya seakan melindungi laki-laki yang bertindak jahat padanya, dan kini meninggalkannya. Ia sama sekali tidak mengetahui jika Leni mempunyai kekasih, karena Leni selalu tampil seperti gadis polos yang sangat pemalu. Hingga akhirnya suatu hari ibunya menawarkan sebuah solusi. "Len, nikah ya. Ada teman ibu yang mau tanggung jawab." Setelah ibu cerita tentang keadaanmu. "Teman ibu? Udah tua dong?" tanya Leni. "Gak terlalu tua, Len. Banyak kok yang nikah sama laki-laki yang lebih tua dari dia. Umurnya baru 45. Gak terlalu tua kan? Ganteng juga. Dan yang paling penting, dia mengakui anak itu sebagai anak dia karena dia belum punya keturunan sampai saat ini," jelas ibunya. "Dia punya istri?" tanya Leni panik. Ibunya menggeleng. "Dia duda, Len. Istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu. Udahlah, percaya aja. Dia orang baik. Kasihan dia pengen banget punya anak." Namun hati kecil Leni tidak bisa menerima tawaran ibunya. Entah mengapa pikirannya masih dikuasai oleh sosok Wibi. Padahal sosok itu tidak pernah
menghubunginya lagi dan pergi entah kemana meninggalkannya. Tapi di satu sisi, Leni juga kasihan pada ibunya yang menerima gunjingan para tetangga karena perutnya yang mulai membuncit di kehamilannya yang kini berusia 5 bulan. Mereka hanya tinggal berdua. Ayahnya telah lama pergi meninggalkan ibunya begitu saja demi kegemarannya berjudi dan lebih memilih hidup dengan wanita lain yang jauh lebih muda dari ibunya. Maka Leni tidak mau melukai ibunya lebih jauh. Ia tahu selama ini sudah menyusahkan ibunya dengan kondisinya saat ini. Ia sering mendapati ibunya tengah menangis di malam hari, apalagi jika bukan menangisinya. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk mengambil tawaran ibunya untuk menikah dengan kawan ibunya itu, yang bernama Bapak Joseph. Ia berpikir pernikahannya pun hanya bisa sementara. Setelah anaknya lahir, ia akan mencari alasan untuk meminta cerai dengan Joseph itu, pikirnya. Ia masih mengharapkan Wibi. Ia pasti bisa menjalankan pernikahan palsunya ini, pikirnya demikian. Akhirnya hari semakin mendekati hari H pernikahannya. Namun hari demi hari ia selalu mendapati bayangan Wibi yang menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan lelaki itu, apalagi saat malam sebelum hari pernikahannya. Ia sangat rindu pada Wibi, betapa konyolnya. Akhirnya pada hari H pernikahannya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kemudian ia sesali seumur hidupnya, ralat, sepanjang sisa hidupnya. Ia kabur dari acara yang akan berlangsung itu. Ia berpikir biarlah ia tidak bisa bersatu dengan Wibi, tetapi ia juga tidak mau menghabiskan sisa hidupnya dengan teman ibunya, orang yang tidak ia cintai. Ia mengurungkan niatnya yang tadinya ingin menikah sementara saja. Ia enggan mengenal laki-laki lain. Saat itu, Leni sudah siap dengan pakaian pengantinnya. Dengan riasannya, ia nampak cantik hari itu, namun ia berlari. Ia tidak tahu harus bagaimana, kehilangan kekasih, mengandung anaknya. Dijodohkan dengan seseorang yang tidak ia kenal, ia memilih berlari. Dan saat itu hujan sedang turun dengan sangat derasnya. Ia terus berlari dengan cepat, menghindari kejaran pihak keluarganya. Ia tidak memperhatikan keadaan kanan dan kirinya, ia hanya ingin terus berlari entah kemana, tanpa tujuan. Hingga tanpa ia sadari, sebuah mobil melaju dengan kencang saat ia menyeberangi jalan. Ia tertabrak. Kepalanya membentur jalan dan ia langsung meninggal di tempat saat itu juga. Semua terjadi dengan begitu cepat dalam ingatannya. Setelah itu Tamara juga masih dapat melihat ingatannya kala ia sudah bukan lagi manusia. Leni terlihat kembali ke rumahnya, hanya ingin melihat seberapa besar keluarganya kehilangannya. Semua yang hadir pada pernikahan itu menangis saat mendapatkan kabar jenazah Leni ditemukan dalam keadaan tewas yang tragis. Di situ ibunya baru menyadari jika anaknya sebenarnya tidak mau dijodohkan, namun segalanya telah terlambat. Setelah dari melihat kejadian keluarganya, Leni mendatangi kediaman Wibi, tapi ia tidak mendapati ekspresi sedih di wajah Wibi. Wajah Wibi datar saja ketika mendengar berita kematian Leni yang tragis. Entah apa yang dilakukan selama ini. Ia menghilang dari Leni. Nyatanya ia masih ada di rumahnya, tidak pindah ke kota lain. Namun Leni sedikit lega karena Wibi tidak meninggalkannya untuk wanita lain. Tamara menarik nafas panjang mengakhiri penglihatannya akan ingatan Leni. Leni, untuk apa lagi kamu berada di sini? Wibi jelas tidak menginginkanmu, relakanlah dan pergilah. Beristirahatlah dengan tenang, ucap Tamara. Leni masih menangis, sepertinya ia bersikeras untuk tetap berada di sini. Entah apa yang ditunggunya, mungkin menunggu Wibinya. Dan Tamara pun tahu, pilihan untuk berpulang tidak bisa dipaksakan. Semua tergantung pada pilihan sosok itu sendiri. Ia tidak bisa meminta lebih pada sosok Leni ini. Baiklah, semua kuserahkan padamu, namun jika kau sudah bisa mengikhlaskannya, pergilah, istirahatlah Leni, selesaikan kesedihanmu yang sia-sia itu, ucap Tamara dingin lalu meninggalkan sosok Leni itu terpaku di sana. Ya, ia menyadari tidak semua berjalan seperti keinginan kita, baik untuk Leni maupun dirinya. Leni ingin Wibi sementara dirinya ingin Leni pergi dengan damai, tapi tidak berhasil.